Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Pernahkah Anda merasa waktu berlalu begitu cepat, sementara di sana sini ada begitu banyak pekerjaan yang belum Anda selesaikan? Pada titik ini, terkadang Anda merasa ada yang salah dengan manajemen waktu yang saya lakukan. Pertanyaannya, benarkah demikian? Benarkah sumber utama penyebab kenapa kita tidak dapat menyelesaikan pekerjaan kita adalah ada yang salah dengan manajemen waktu Anda? Pada video kali ini, kita akan membahas konsep manajemen waktu dan bagaimana cara memilih dan menentukan prioritas pekerjaan terbaik kita. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. Nyalakan notifikasinya, klik tombol like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat yang sama dengan seperti apa yang Anda dapatkan hari ini. Follow juga akun Instagram kami @ruangbelajar. Ketika Anda fokus pada manajemen waktu, Anda harus ingat satu realita yang sangat pasti, yakni bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat mengontrol, mengendalikan, dan menghentikan waktu. Anda suka ataupun tidak, waktu akan terus berlalu. Semua akan terus berjalan tanpa pernah memperdulikan dan mau menunggu apakah pekerjaan Anda telah dapat Anda selesaikan ataupun tidak. Sadarilah bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya manajemen waktu, karena memang tidak ada satu orang pun yang dapat mengontrol dan menghentikan waktu. Yang ada adalah fokuslah pada self-management, fokuslah pada pengaturan aktivitas Anda. Jika waktu tidak dapat Anda kendalikan, maka aktivitas adalah benar-benar ada di tangan Anda. Pilihan aktivitas adalah pilihan sadar yang dapat Anda kontrol. Mulai sekarang, Anda harus berusaha mengendalikan aktivitas Anda, bukan berusaha untuk mengendalikan waktu. Anda harus belajar menyesuaikan pekerjaan Anda, bukan berharap waktu mau menyesuaikan diri dengan pekerjaan Anda. Anda harus mulai belajar mengurangi aktivitas Anda, bukan berharap mendapatkan tambahan waktu agar bisa menyelesaikan semua pekerjaan Anda. Inilah konsep self-management. Self-management lebih fokus pada bagaimana memilih aktivitas terbaik yang dapat kita lakukan, bukan fokus pada bagaimana menyusun jadwal aktivitas agar semua aktivitas tersebut dapat kita lakukan. Self-management berfokus pada diri kita, bukan berfokus pada perjalanan waktu, karena kita tahu tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikan waktu. Rory Vaden, seorang pakar self-discipline strategi, mengajarkan kepada kita untuk menggunakan 3 dimensi dalam konsep self-management. Menurut Rory Vaden, dalam menyusun prioritas aktivitas Anda, tetapkanlah berdasarkan 3 kriteria utama. Pertama, seberapa penting aktivitas tersebut. Yang kedua, seberapa mendesak aktivitas tersebut untuk segera dilakukan. Dan yang ketiga, seberapa berdampak aktivitas tersebut bagi hidup Anda. Rory mengajarkan kepada kita agar kita fokus pada tindakan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak yang paling besar. Jika kita harus memilih antara tindakan penting, tindakan mendesak, dan tindakan berdampak, maka fokuslah pada tindakan yang paling berdampak. Tindakan paling berdampak adalah sebuah tindakan yang jika Anda melakukannya hari ini akan memberi Anda lebih banyak waktu di masa depan. Jika Anda melakukan tindakan tersebut, Anda akan dapat lebih menikmati hidup Anda di masa mendatang. Apapun yang Anda lakukan hari ini untuk dapat menghemat waktu Anda esok, itulah tindakan paling berdampak menurut Rory Vaden. Fokus dari tindakan berdampak adalah bagaimana kita membuat hidup kita menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan lebih ringan di masa mendatang. Bagaimana di masa depan kita tidak lagi dibebani begitu banyak pekerjaan. Oleh karena itu, pilihlah sebuah tindakan yang memberikan dampak paling besar untuk hidup kita, yakni tindakan yang dapat mengurangi pekerjaan kita, memberi kita lebih banyak waktu, dan membuat kita lebih nyaman dalam menjalani hidup di masa mendatang. Ketika Anda menyusun skala prioritas tindakan Anda, mulailah berpikir untuk menyusunnya berdasarkan beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, manakah tindakan terpenting yang harus saya kerjakan hari ini?
Kedua, manakah tindakan yang paling mendesak yang harus saya selesaikan hari ini? Pertanyaan ketiga, manakah tindakan yang memberi dampak paling besar yang membuat hidup saya lebih baik di masa depan? Pertanyaan ketiga ini juga dapat kita rubah dengan redaksi yang sedikit berbeda. Kita dapat merubahnya dengan sebuah pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan hari ini yang bisa membuat hari esok saya menjadi lebih baik? Atau apa yang bisa saya lakukan sekarang yang membuat hari esok saya mendapatkan pekerjaan yang lebih sedikit dari hari ini? Salah satu sumber utama kenapa banyak orang merasa tidak punya waktu yang cukup adalah karena mereka punya terlalu banyak pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Ada terlalu banyak aktivitas yang ingin mereka lakukan, namun mereka lupa bahwa mereka hanya punya waktu yang sangat terbatas, yakni 24 jam saja. Pada akhirnya, karena terlalu banyak aktivitas yang harus mereka selesaikan, mereka merasa waktu terlalu begitu cepat tanpa mereka dapat menyelesaikan semua daftar pekerjaan yang telah mereka rencanakan. Dengan memahami realita ini, sebenarnya cara terbaik untuk membuat Anda punya banyak waktu adalah sangatlah sederhana. Kurangilah aktivitas dan pekerjaan Anda. Self-management tidak mengajarkan pada Anda untuk mengatur waktu, namun self-management mengajarkan pada diri Anda untuk mengatur dan memilih aktivitas dan pekerjaan Anda. Salah satu cara dan fase pertama untuk mengajarkan Anda tentang memilih pekerjaan adalah mulailah berpikir untuk mengurangi pekerjaan Anda. Fase ini kita kenal dengan fase eliminasi, yakni fase mengurangi berbagai aktivitas Anda dan memilih hanya aktivitas terbaik dan paling berdampak sebagai prioritas utama kita. Mulailah menyusun daftar aktivitas Anda dan kelompokkanlah menjadi beberapa kategori. Tetapkan mana aktivitas yang tidak penting, tidak mendesak, dan tidak berdampak. Untuk aktivitas dengan tipe ini, maka hilangkan atau eliminasi semuanya. Anda pilih dan Anda fokus pada aktivitas yang benar-benar penting, mendesak, dan memiliki dampak paling besar dalam hidup Anda. Fase kedua adalah mulailah melakukan otomatisasi. Ketika aktivitas tersebut benar-benar penting dan tidak dapat ditinggalkan, maka mulailah berpikir untuk melakukan aktivitas tersebut secara otomatis. Sebagai contoh, proses membayar tagihan, Anda dapat menggunakan pilihan auto debit untuk membayar tagihan Anda, sehingga aktivitas ini mulai kita geser dari aktivitas manual, dari aktivitas Anda yang membayarnya, menjadi dikendalikan secara otomatis oleh sebuah sistem yang bernama auto debit. Dengan melakukan otomatisasi, Anda punya kesempatan untuk menghemat lebih banyak waktu di masa mendatang. Walaupun mungkin terlihat kecil, walaupun penghematan tersebut terlihat sepele, namun dampaknya akan benar-benar besar di masa mendatang. Fase ketiga yakni delegasi. Delegasi adalah cara terbaik yang dapat Anda lakukan hari ini untuk mengurangi tugas dan aktivitas Anda di masa mendatang. Ajarilah orang-orang yang dapat Anda percaya untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Ketika Anda mendelegasikan tugas dan pekerjaan Anda pada orang lain, sejatinya Anda sedang berusaha untuk mengurangi pekerjaan Anda di masa mendatang. Inilah konsep paling berdampak yang diajarkan oleh Rory Vaden kepada kita. Kita ingat bahwa tindakan paling berdampak adalah tindakan yang dapat mengurangi pekerjaan kita di masa mendatang. Dengan melakukan delegasi pada orang-orang tertentu, orang yang kita percaya, maka kita mulai belajar untuk mengurangi aktivitas dan pekerjaan kita di masa mendatang. Fase terakhir adalah fase konsentrasi. Di fase ini Anda benar-benar berkonsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan atau untuk memilih pekerjaan yang tidak dapat Anda otomatisasi, yang tidak dapat Anda delegasikan kepada orang lain. Sebagai contoh, makan. Makan adalah aktivitas yang tidak mungkin Anda lakukan secara otomatis dan juga tidak mungkin Anda delegasikan kepada orang lain. Jadi aktivitas ini benar-benar hanya Anda yang dapat melakukannya. Mulai sekarang berpikirlah untuk memilih dan memilah
mana aktivitas yang dapat kita otomatisasi, mana aktivitas yang dapat kita delegasikan, dan mana aktivitas yang harus kita konsentrasikan, yakni hanya kita yang dapat melakukannya. Demikian pemaparan ringkas tentang konsep self-management, sebuah cara mengendalikan aktivitas kita agar kita menikmati waktu dan hidup kita di masa mendatang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.